Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Perencanaan Sistem PAI kelas D. Yang terhormat dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Iskarim SPDI MSI serta teman-teman sekalian. Kami yang terdiri dari Mbak Andi Fitria dengan NIM 2120202, lalu ada saya sendiri Adi Prayan Majid dengan NIM 2120219, lalu ada Mbak Novi Kumalasari dengan NIM 2120220, lalu yang terakhir ada Mbak Indana Luziatul Fitri dengan NIM 2120223. Di sini kami akan dengan tema Khulafaur Rasyidin atau materi SKI. Silahkan disimak. Materi SKI kelas 7 semester genap yaitu Khulafaur Rasyidin. Apa itu Khulafaur Rasyidin? Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan atau untuk menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah, yaitu pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat ada Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin dipilih melalui proses yang berbeda-beda. Yang pertama yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dipilih berdasarkan musyawarah antara kaum muhajirin dan ansor secara mufakat. Yang selanjutnya ada Khalifah Umar bin Khattab. Beliau dipilih berdasarkan pemilihan langsung atau ditunjuk langsung oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang kemudian disetujui oleh seluruh umat Islam. Yang selanjutnya ada Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dipilih melalui tim formatur yang dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dan yang terakhir ada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau dipilih oleh sebagian besar umat Islam. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi dan wafat pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi. Abu Bakar dulu sebelum masuk Islam namanya adalah Abdul Ka'bah, dan setelah masuk Islam namanya diganti menjadi Abdullah bin Quwaihah At-Tamimi yang diganti oleh Rasulullah SAW. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai seseorang yang berakhlak terpuji dan mulia serta berakhlak dermawan karena beliau selalu menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada kodifikasi Al-Quran. Kodifikasi Al-Quran sendiri sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq enggan mengkodifikasi Al-Quran karena Nabi Muhammad SAW tidak mencontohkannya. Namun Umar bin Khattab membujuknya karena banyaknya hafid Al-Quran, penghafal Al-Quran zaman dahulu meninggal saat perang. Yang ketiga adalah perluasan wilayah. Perluasan wilayah sendiri yang dilakukan Abu Bakar tidak secara peperangan karena Abu Bakar sendiri mempunyai cara tersendiri, yaitu dengan berdakwah keluar Mekah dan Madinah. Dan Abu Bakar As-Siddiq selalu menyuruh panglimanya untuk mengatasi semua masalahnya bukan dari jalur peperangan, melainkan adalah melalui jalur perdamaian. Khalifah Umar bin Khattab memproklamirkan sebagai Amirul Mukminin. Karakter Umar yang tegas dan keras mempermudah perluasan wilayah Islam. Selain itu, merapikan sistem administrasi pemerintahan, mendirikan sistem pengajian, dan menetapkan kalender Hijriah. Dan prestasi Umar bin Khattab sendiri yaitu perluasan wilayah daerah Islam, administrasi keuangan, serta yang terakhir menetapkan tahun Hijriah. Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan melanjutkan program dari Khalifah Umar bin Khattab dalam memperluas wilayah Islam. Kepemimpinannya membuat kecewa banyak umat Islam dikarenakan umur beliau yang sudah 70 tahun dan karakternya yang lemah lembut. Ditambah kebijakannya dengan mengangkat kerabatnya dalam jabatan penting. Prestasi yang dimiliki oleh Khalifah Utsman bin Affan diantaranya yaitu kodifikasi Mushaf Al-Quran, merenovasi Masjid Nabawi, membentuk angkatan laut, dan memperluas wilayah Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai khalifah terakhir yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana beliau memerintah kurang lebih selama 5 tahun. Khalifah Ali bin Abi Thalib memimpin dalam kondisi tidak stabil, maksudnya yaitu beliau menghadapi
pemberontakan yang menolak pengangkatan beliau sebagai khalifah. Lalu ditambah kebijakannya memecat para gubernur yang tidak kompeten, yang mayoritas kerabat dari Utsman bin Affan. Prestasi dari Ali bin Abi Thalib sendiri yaitu mengganti pejabat yang kurang cakap, membenahi Baitul Mal, memajukan bidang bahasa, dan yang terakhir yaitu pengembangan kota Kufah.